Sekarang setelah Anda mengetahui keseluruhan struktur pasar forex, mari selami sedikit lebih dalam untuk mencari tahu siapa sebenarnya orang-orang di tangga ini. Sangat penting bagi Anda untuk memahami sifat pasar falas spot dan siapa yang merupakan pemain pasar falas utama. Pelaku pasar forex sampai akhir 1990-an, hanya orang kaya yang bisa bertransaksi forex. Persyaratan awal adalah bahwa Anda dapat berdagang hanya jika Anda memiliki sekitar 10 hingga 50 juta dolar untuk memulai. Forex pada awalnya dimaksudkan untuk digunakan oleh para bankir dan institusi besar, dan bukan oleh orang kecil. Namun, karena munculnya internet, broker forex online sekarang dapat menawarkan akun perdagangan untuk pedagang, retail. Berikut adalah pemain pasar falas utama, bank besar karena pasar falas didesentralisasi, bank terbesar di dunia yang menentukan nilai tukar. Berdasarkan penawaran dan permintaan untuk mata uang, mereka umumnya yang membuat bid-ask spread yang kita semua sukai, atau benci, dalam hal ini. Bank-bank besar ini, yang secara kolektif dikenal sebagai pasar antar bank, melakukan transaksi falas dalam jumlah besar setiap hari untuk pelanggan dan diri mereka sendiri. Beberapa bank super ini termasuk Citi, JP Morgan, UBS, Barclays, Deutsche Bank dan HSBC. Anda bisa mengatakan bahwa pasar antar bank adalah pasar valuta asing. Perusahaan komersial besar perusahaan ikut serta dalam pasar valuta asing untuk tujuan melakukan bisnis. Misalnya, Apple pertama-tama harus menukar dolar AS dengan yen Jepang ketika membeli komponen elektronik dari Jepang untuk produk mereka. Karena volume yang mereka perdagangkan jauh lebih kecil daripada yang ada di pasar antar bank, pelaku pasar jenis ini biasanya berurusan dengan bank komersial untuk transaksi mereka. Merger dan akuisisi, M&A, antara perusahaan besar juga dapat membuat fluktuasi nilai tukar mata uang. Di lintas batas internasional, banyak transaksi mata uang terjadi yang dapat menggerakkan harga. Pemerintah dan bank sentral seperti Bank Sentral Eropa, Bank Inggris, dan Federal Reserve, secara teratur juga terlibat dalam pasar falas. Sama seperti perusahaan, pemerintah nasional berpartisipasi dalam pasar falas untuk operasi, pembayaran perdagangan internasional, dan menangani cadangan devisa. Sementara itu, bank sentral mempengaruhi pasar falas ketika mereka menyesuaikan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Dengan melakukan ini, mereka dapat mempengaruhi penilaian mata uang. Ada juga contoh ketika bank sentral melakukan intervensi, baik secara langsung maupun secara verbal, di pasar falas ketika mereka ingin meluruskan kembali nilai tukar. Terkadang, bank sentral berpikir bahwa mata uang mereka dihargai terlalu tinggi atau terlalu rendah, sehingga mereka memulai operasi jual beli besar-besaran untuk mengubah nilai tukar. Para spekulan hampir 90% dari semua volume perdagangan, spekulan sebagai pemain pasar falas datang dalam segala bentuk dan ukuran. Beberapa memiliki kantong tebal, beberapa kantong tipis, tetapi semuanya terlibat dalam forex hanya untuk menghasilkan banyak uang.